Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali bertemu dengan saya Bapak Tulus Trinugroho. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama tentang SOP pembelajaran atau hal-hal yang mungkin nanti perlu kita perhatikan atau kalian perhatikan dalam proses pembelajaran ke depan. Kemudian yang kedua nanti akan saya jelaskan juga kompetensi dasar dari 3 mapel yang saya ajar. Yang pertama SKI untuk kelas 7, Al-Quran Hadis untuk kelas 8, dan Akidah Akhlak untuk kelas 9. Jadi materi-materi yang nanti akan kita pelajari di semester yang pertama itu apa saja, itu nanti akan saya jelaskan. Oke, yang pertama tentang SOP pembelajaran atau hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam proses pembelajaran ke depan. Yang pertama KKM nanti 72 ya, berbeda dengan yang kemarin. Tahun pelajaran kemarin 70, tahun pelajaran kali ini dinaikkan jadi 72. Jadi kalau kurang dari 72 ya harus remedi gitu ya. Harus remedi. Kalau nggak remedi nanti tidak lulus atau tidak bisa naik kelas dan sebagainya. Yang kedua, materi dan tugas nanti akan saya berikan setiap minggu sesuai dengan jadwal kelas kalian. Dan ini nanti sifatnya tidak harus memakai video pembelajaran ya. Mungkin nanti bisa saya berikan PowerPoint, kemudian mungkin juga bisa saya jelaskan melalui voice note ataupun yang lain. Untuk tugas juga ya, nanti setiap materi yang saya berikan nanti akan saya berikan tugas, dan kalau bisa segera langsung dikerjakan. Kalau nanti kalian tunda ya, males dalam mengerjakannya, saya yakin nanti akan menumpuk banyak, karena setiap hari untuk jadwalnya saja ada 3 atau 4 mapel. Setiap mapel diberikan tugas. Nanti kalau tidak kalian langsung kerjakan, saya yakin nanti sampai akhir semester tugas tersebut tidak dikerjakan gitu ya. Dan ini nanti akan berpengaruh ke nilai kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk sistem penilaian nanti ada 3. Saya mengambil pertimbangan dari 3 hal. Yang pertama dari keaktifan kalian, absensi ini penting ya. Setiap minggu nanti silahkan kalian isi absensi tersebut. Berhubung ini masih daring ya, belajar dari rumah, nanti absensinya lewat grup WhatsApp saja. Cukup kalian salin absensinya, kemudian kasih tanda centang di nama kalian. Kemudian keaktifan juga nanti bisa saya lihat dari pertanyaan kalian. Bagi siswa yang mungkin belum paham, silahkan nanti tanya lewat media sosial, WhatsApp, bisa pribadi ataupun lewat grup. Nanti materi apa yang belum dipahami nanti akan saya bantu untuk menjelaskan. Kemudian yang kedua, sistem penilaian yang kedua, saya akan lihat dari pengumpulan tugas ya. Seringnya yang lengkap dalam mengumpulkan tugas itu cuma beberapa anak saja. Ini saya lihat dari kelas sebelumnya atau di tahun pelajaran sebelumnya, itu kebanyakan memang tugasnya tidak lengkap. Saran saya, biar kalian nanti tidak malas dalam mengerjakan tugas ya, setiap minggu kok Bapak Ibu guru memberikan tugas, langsung dikerjakan saja. Kalau nanti kalian tunda, saya yakin tugas tersebut tidak dikerjakan sampai akhir semester ya. Kemudian yang ketiga,
saya akan lihat nilai ulangan harian, nilai penilaian tengah semester, dan nilai penilaian akhir semester. Nanti saya akan rata-rata, ya, saya akan masukkan sebagai pertimbangan nilai kalian untuk mata pelajaran SKI, Al-Quran Hadis, dan Akidah Akhlak. Itu sistem penilaian dari pembelajaran ke depan. Yang keempat adalah pengumpulan tugas, ya. Ini kalau bisa maksimal 2 hari. Jadi hari ini saya berikan tugas, kalau bisa dikerjakan langsung dikirim ke saya. Kalau memang kok banyak tugas yang lain, ya nanti akan saya berikan waktu sampai besok untuk mengumpulkan tugas tersebut. Dan nanti kalau dalam 2 hari kok belum dikumpulkan, ya akan ada sanksi tersendiri dari saya, ya. Yang pasti akan ada bedanya nilai dari anak yang disiplin atau tepat waktu dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan anak yang mungkin telat dalam mengumpulkan tugas. Dan ini penting, ya, karena salah satu penilaian saya adalah dalam menilai itu melihat tugas-tugas yang kalian kumpulkan. Seperti itu. Lanjut penjelasan kompetensi dasar atau materi yang akan kita pelajari di semester yang pertama, baik mata pelajaran SKI kelas 7, Al-Quran Hadis kelas 8, dan Akidah Akhlak kelas 9. Yang pertama kita jelaskan dulu materi untuk mata pelajaran SKI kelas 7. Di bab pertama nanti kita akan belajar tentang proses Nabi ketika berdakwah di Mekah. Jadi judulnya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, ya, rahmatan lil alamin. Ini nanti akan dibagi menjadi 3. Yang pertama kondisi masyarakat Arab pra-Islam, jadi sebelum Islam datang. Kemudian yang kedua dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Yang ketiga strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Jadi ada 3. Untuk bab yang pertama nanti pembahasannya ada 3. Bab kedua itu adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Ini ada 4, ya, pembahasan untuk bab kedua. Yang pertama kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Yang kedua peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga strategi dakwah Nabi di Madinah. Jadi ada 4, ya, pembahasan di bab kedua. Perbedaannya, kalau di bab pertama itu nanti kita akan belajar bagaimana dakwah Nabi ketika berada di kota Mekah, mulai dari masyarakat, kondisi masyarakat sebelum Islam datang, dakwah Nabi Muhammad seperti apa, strateginya seperti apa, seperti itu. Kemudian bab kedua nanti baru menjelaskan tentang dakwah Nabi di kota Madinah, ya, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang seperti apa, peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah seperti apa, strategi dakwah Nabi di kota Madinah seperti apa, dan yang terakhir adalah respon dakwah Nabi di Madinah. Jadi respon masyarakat Madinah ketika Nabi berada di Madinah itu seperti apa. Itu adalah materi yang akan kita pelajari, materi SKI yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kemudian lanjut, ya, penjelasan materi mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 di semester ganjil atau di semester yang pertama. Ada 3 bab. Bab pertama tentang hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid disukun. Apa itu mat iwad, mat lain, dan mat arid disukun? Bagaimana cara membacanya? Kemudian berapa panjangnya? Ketika nanti kok membaca Quran ketemu dengan hukum bacaan mat iwad, seperti apa bacanya?
Itu nanti akan kita pelajari di bab yang pertama. Bab kedua, ku berbagi infak dan sedekah, yang nanti akan kita ambil dari Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Bab ketiga tentang kuatkan iman dengan berbagi, yang nanti diambil dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. 3 bab itu nanti akan kita pelajari untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9, materi yang akan kita pelajari ada 4 bab. Bab pertama tentang iman kepada hari akhir dan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Jadi tentang hari kiamat nantinya, iman kepada hari kiamat. Bab kedua tentang perilaku terpuji pada diri sendiri, yaitu berilmu, kerja keras, produktif dan kreatif. Yang ketiga tentang adab bertetangga, bagaimana akhlak dalam bertetangga, itu nanti akan kita pelajari di bab ketiga. Kemudian bab terakhir, bab 4, keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi bagaimana keteladanan yang bisa kita ambil dari sahabat Umar bin Khattab. Itu untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam proses pembelajaran ke depan, atau bahasanya adalah SOP pembelajaran. Yang kedua adalah materi-materi yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, baik itu SKI, Al-Quran Hadis, dan Akidah Akhlak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Jangan lupa silahkan pencet tombol subscribe dan loncengnya, karena nanti akan saya upload materi-materi di semester yang pertama untuk bahan belajar kalian. Dari saya cukup. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.